Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati, Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendidikan dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Zahra dengan NIM 2207912. Di sini saya selaku moderator dalam berjalannya diskusi pematerian pada kali ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Aura Cynthia Loka dengan NIM 2201387 dan Muhammad Ilham Fakiha 2202147. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian landasan yuridis yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian landasan yuridis pendidikan. Yuridis ialah suatu hal yang dapat ditinjau secara hukum. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat. Artinya, seseorang harus mematuhi aturan yang berlaku. Landasan yuridis memberikan banyak pengetahuan tentang beragam peraturan atau hukum konstitusional. Landasan yuridis pendidikan adalah seperangkap konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak dalam sistem pendidikan di Indonesia. Landasan yuridis pendidikan nasional bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 31 dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang pendidikan dan kebudayaan. Yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudari Aura Cynthia Loka. Kepadanya dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi mengenai landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Untuk mengefektifkan waktu, maka dari itu izinkan saya untuk menjelaskan materi tersebut. Landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Terdapat 5 pokok sebagaimana landasan yuridis dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, yaitu pokok pertama, cita-cita pendidikan dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada tersurat dan tersirat cita-cita nasional di bidang pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian pada pokok kedua, yaitu mengenai definisi pendidikan, pendidikan nasional, dan sistem pendidikan nasional. Pendidikan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, dan sebagainya. Lalu, pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Kemudian pokok ketiga, yaitu mengenai dasar, visi misi, fungsi, tujuan, strategi pendidikan nasional, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan. Dasar pendidikan nasional tersurat dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Visi dan misi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas. Kemudian fungsi dan tujuan pendidikan nasional ialah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berakal dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pokok keempat, yaitu hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, negara, dan pemerintah.
Kewajiban negara tercantum pada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah tercantum pada pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Hak dan kewajiban masyarakat tercantum pada pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003. Kemudian pokok kelima yaitu wajib belajar. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang wajib diikuti oleh warga negara Indonesia atas dasar tanggung jawab pemerintah. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada presentator berikutnya yaitu Muhammad Ilham Fakih Harizki. Kepadanya dipersilahkan. Landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional pada jalur, jenjang, dan satuan pendidikan. Jalur pendidikan. Menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2003, dalam sistem pendidikan terdapat 3 jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jalur pendidikan formal memiliki 3 jenjang, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Jenis pendidikan. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan satu satuan pendidikan. Terdapat pada pasal 1 ayat 9. Contoh dari jenjang pendidikan ini terdapat pada pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 yang terdiri dari pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus. Satuan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informasi setiap jenjang dan jenis pendidikan. Jadi, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Standar Nasional SDMI dan guru sebagai pendidik profesional. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan SDMI sebagai bahan kajian dalam kegiatan pembelajaran ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lingkupnya meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pendidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Standar Nasional Pendidikan juga diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003. Akreditasi. Akreditasi adalah penetapan dari pihak ketiga berkaitan dengan pembuktian formal bahwa suatu lembaga penilaian kesesuaian memiliki kompetensi untuk melakukan tugas penilaian tertentu. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Akreditasi oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 terhadap satuan pendidikan usia dini, satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, program pendidikan kesetaraan, satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, dan program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan mengatur mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Kurikulum terdiri atas kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Evaluasi. Evaluasi adalah proses yang mengkaji secara kritis suatu program, aktivitas, kebijakan, atau semacamnya. Evaluasi dalam pendidikan diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003.
Evaluasi dilakukan sebagai pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi juga berbentuk ujian akhir yang mana dilakukan oleh masing-masing sekolah atau daerah yang dapat membuat suatu daerah puas dengan hasil yang dicapai. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan ujian yang hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Standar kompetensi kelulusan merupakan kriteria minimal tentang suatu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Guru sebagai pendidik nasional. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Sebagai pendidik nasional, guru harus memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu prinsip profesionalitas, kualitas, kompetensi dan sertifikasi, hak dan kewajiban, wajib kerja dan ikatan dinas, pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kali ini. Kesimpulannya yaitu, Indonesia mempunyai berbagai peraturan perundang-undangan yang bertingkat. Semuanya mengandung hukum yang patut ditaati. Landasan yuridis atau landasan hukum pendidikan menurut Undang-Undang 1945, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan juga beberapa peraturan pemerintah tentang pendidikan serta implikasi pendidikan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.